Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang warning yang baru saja dikeluarkan oleh OJK untuk masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna pinjaman online gitu ya. Jadi baru saja tahun baru ya, baru saja menginjak bulan Januari ini, OJK sudah mengeluarkan beberapa warning untuk kita ya. Yang gak heran mengapa OJK ini mengeluarkan warning tersebut, karena OJK ini ya sebenarnya pihak yang paling bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dalam sektor pinjol tersebut ya. Kenapa seperti itu? Karena OJK lah yang memberikan izin usaha kepada pinjol-pinjol tersebut ya. OJK lah yang memberikan izin masyarakat Indonesia boleh mengambil produk atau meminjam dana di pinjol tersebut ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan pada sektor pinjaman online, OJK yang paling bertanggung jawab. Nah, jika kita melihat pada website OJK yang ini ya, di sini judulnya tugas dan fungsi. Ya, tugas dan fungsi dari OJK itu adalah mengatur, mengawasi, melindungi untuk industri keuangan yang sehat. Oke, contohnya misalkan mengatur. Ya, kita bahas mengatur dulu ya. Mengatur ini mengatur bunga. Ya, bunga di pinjol tersebut. Lalu mengatur cara menagih ke nasabah. Ya, harus begini 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 ya. Mengatur juga perusahaan ini harus bekerja sama dengan asuransi. Oke, jika ada gagal bayar maka harus diasuransikan. Itu mengatur ya. Yang kedua mengawasi. Mengawasi gerak-gerik dari perusahaan pinjol tersebut. Apakah mau melanggar atau masih dalam koridor aturan OJK. Ya. Lalu melindungi ya, melindungi data pribadi masyarakat Indonesia ya, melindungi nasabah dari praktek penagihan DC pinjol yang kurang beretika. Ya, menurut Anda dari ketiga M ini ya, 3M ini mana yang masih lemah? Ya, apakah mengatur, apakah mengawasi atau melindungi? Atau tiga-tiganya masih lemah? Mengatur masih lemah, mengawasi masih lemah, melindungi juga masih lemah, gitu kan? Karena tugas dan fungsi dari OJK itu mengatur, mengawasi, melindungi, maka dari itu OJK mengeluarkan beberapa warning untuk kita semua. Gitu ya. Nah, langsung saja warning dari OJK di bulan Januari ini yang pertama ya. Ada ini ya, modus penipuan salah transfer. Oke, jangan panik lakukan hal ini. Kita baca dulu. Yang pertama, jangan menggunakan dana yang ditransfer jika Anda mendapatkan dana dari seseorang yang tidak dikenal atau dari perusahaan yang tidak dikenal. Oke, selanjutnya kumpulkan bukti salah transfer seperti screenshot dari HP, pesan WA, dan lain-lain, kemudian laporkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, laporkan ke polisi dan mintakan surat tanda terima laporan dari kepolisian tersebut. Ya, selanjutnya, laporkan ke bank dan ajukan penahanan dana, bukan blokir rekening atas transfer dana dari oknum tersebut. Penahanan dana akan dilakukan sampai mendapatkan kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab. Gitu ya. Lalu selanjutnya, bila dihubungi atau diteror oleh debt collector, tak perlu khawatir. Cukup informasikan bahwa kita tidak menggunakan dana dan tidak pernah mengajukan pinjaman. Selanjutnya, abaikan telepon debt collector, blokir jika perlu. Jika OJK ini memberikan postingan seperti ini, maka ini lagi rame terjadi ya. Sedang rame terjadi modus penipuan salah transfer. Pertanyaannya, siapa yang akan ditransfer? Ya, yang akan ditransfer adalah budak-budak hutang. Oke, yang bayarnya tidak pernah telat, yang slik OJK-nya bagus, yang histori pembayaran hutangnya bagus, tidak ada denda, tidak ada terlambatan. Lalu yang memiliki jabatan yang bagus di kantornya atau yang sudah lama bekerja di kantornya, itu adalah orang yang akan mendapatkan uang salah transfer dari pihak pinjol tersebut. Ya, karena pihak pinjol tahu Anda itu baik. Oke, Anda itu baik dan Anda itu budak. Nah, pinjol tersebut berpendapat bahwa ini pasti dibalikin orang seperti ini ya, beserta bunga dan dendanya walaupun dia ini tidak meminjam. Gitu ya. Maka dari itu, Galbay adalah solusi yang paling solusi yang paling solutif sekali ya di zaman sekarang ini, di zaman pinjol ini. Ya, Galbay itu menghindari Anda dari petaka-petaka yang ada di pinjol.
Oke, tidak mungkin Anda kalau sudah galbay, itu Anda kena salah transfer, ya, nggak mungkin. Hanya orang yang nurut dengan pinjol lah yang akan mendapatkan salah transfer, ya. Dan orang tersebut tidak bisa bertindak seperti pro player, ya. Para pro player game pinjol senang ada yang salah transfer, ya. Sangat senang sekali, wah ini bisa buat beli cilok dan martabak ini hari ini jika saya dapat salah transfer. Gitu kan. Tapi kalau budak pinjol nggak akan seperti itu, ya. Mereka akan langsung balikin, ya, bahkan bisa ngebalikinnya dengan bunga dan dendanya walaupun tidak telat. Lucu ya, ya, ya. Seperti itu. Pinjol itu ya, maka dari itu pinjol ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Masih mending hapus semua pinjol. Nah, di sini bisa kita lihat solusi dari debt collector yang diberikan oleh pinjol adalah abaikan telepon debt collector, blokir jika perlu. Nah, seperti itu ya. OJK pun menyarankan Anda untuk mengabaikan telepon dari debt collector atau blokir jika perlu. Walaupun temanya beda gitu ya. Ini kan bukan galbay, ini kan modus penipuan salah transfer gitu ya. Tapi OJK tahu untuk mengatasi permasalahan debt collector itu adalah mengabaikan telepon, blokir jika perlu. Ya, sebenarnya OJK pun tahu gitu ya bahwa untuk mengatasi permasalahan debt collector ini ya Anda harus mengabaikan, blokir jika perlu. Jadi bagi yang galbay-galbay silahkan abaikan telepon dari debt collector, blokir jika perlu. Gitu. Oke, nah ini warning yang pertama, modus penipuan salah transfer ya. Yang kedua, warning yang kedua adalah ini ya. Waspada modus penipuan berkedok kiriman file APK melalui WA. Nah, ini gambarnya ya. PPS Pemilu 2024. Nah, karena sebentar lagi mau pemilu, pasti akan banyak penipuan-penipuan juga. Ya, ini sama seperti yang undangan itu, undangan digital itu ya, yang akan menyerot uang Anda yang ada di m-banking Anda tersebut. Ya, tidak hanya uang sebenarnya ya, tidak hanya uang. Data-data Anda, galeri-galeri Anda itu akan tersedot juga ya. Nah, ini buat pro player dan yang bukan pro player tidak usah membuka APK-APK seperti ini. Karena sangat berbahaya sekali ya, akan merusak HP Anda juga. Gitu ya. Kita baca dulu. Marak beredar di media sosial modus penipuan baru berkedok kiriman file mirip file APK undangan. Pelaku mengirimkan file APK palsu yang sebenarnya berisi aplikasi berbahaya yang jika diunduh kemudian diinstal bisa mengambil data pribadi dan mengurus rekening korban. Ingat, jangan pernah membuka file atau link yang dikirimkan dari orang tidak dikenal. Nah, mungkin buat para pro player, saya mah nothing tulus gitu ya. Nggak apa-apa deh buka aja, tapi data pribadi Anda tersedot. Itu jangan sampai seperti itu. Gitu. Oke. Nah, warning selanjutnya adalah di komitmen OJK. Korupsi. Apa nih? Komitmen OJK menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Ya. Harusnya komitmen OJK memberantas pinjaman online atau menutup pinjaman online yang sudah meresahkan ini. Enak ya judulnya kalau kayak gitu ya. Judulnya sangat enak sekali. Komitmen OJK untuk menutup semua pinjaman online yang ada di Indonesia. Gitu ya. Bertahap satu persatu. Nah, ini untuk internal OJK-nya. Kita skip dulu. Nah, informasi dari OJK yang ketiga adalah OJK terbitkan POJK nomor 22 tahun 2023. Perkuat perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Gitu ya. Nah, OJK menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 menggantikan POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Oke. Nah, tujuan penerbitan aturan tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat ya. Intinya sih melindungi masyarakat. Jika atap rumah itu bocor, jangan ditambal kalau menurut saya ya, tapi diganti asbesnya. Oke, karena kalau ditambal itu tetap saja nantinya akan bocor. Ya, Anda tahu atap yang sudah basah karena hujan gitu kan, itu kan harus diganti plafonnya itu, bukan ditambal. Kalau tidak diganti, maka akan terus bocor. Nah, sama juga seperti di pinjol ini. Kalau menurut saya, POJK untuk perlindungan konsumen itu ya bagus gitu. Tapi harapan masyarakat itu adalah pinjol ini dihapuskan. Sebenarnya itu yang akan lebih melindungi generasi-generasi selanjutnya. Generasi-generasi muda ini harus dilindungi dari sistem-sistem pinjol. Ya, jangan dibiasakan untuk berhutang di saat muda.
Orang yang sudah tua, sudah umur 50, sudah bijaksana, punya penghasilan tetap, berhutang itu bisa collab. Ya, apalagi bocah yang baru lulus SMA, kerja di minimarket, kerja di Toserba, kerja jadi kurir, itu sudah punya hutang puluhan juta di pinjol. Nah, apakah Anda setuju bahwa pinjol-pinjol ini harus ditutup? Silakan komen. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.